sekarang aja nih remaja ketika terkena anemia itu akan ada gejala 5L, lelah, lemah, letih, lesu, dan lunglai. Itu juga akan berpengaruh ke semangat kita ketika kita belajar gitu ya, Betul ke sekali, prestasi juga ya betul, ke terganggu. semangat kita, kegiatan sehari-hari juga. Nah, Iya. Masa saya mau bagi-bagi narkotika? Tidak mungkin. Ya makanya Halo Dupoters, selamat datang kembali di Dupatu, Dunia Podcast Warga Satu. Podcast yang ngajak kamu buat dengerin cerita-cerita inspiratif, penuh pelajaran hidup, dan pastinya Bisa bikin kamu peduli nih dengan diri kamu sendiri ataupun dengan lingkungan sekitar kamu. Nah, pada episode Dupuatu kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan sekali dengan remaja nih Kak Nazril. benar-benar. Kira-kira kita bakal bahas apa nih Kak Nazril? Oke, kita bakal bahas mengenai salah satu topik yang lagi ramai diperbincangkan nih Kak Putri, apalagi di Smanespa, yaitu ada KKR. Atau sering dikenal dengan kader kesehatan remaja. Sekarang kita akan membahas apa sih itu KKR, lalu bagaimana saja kegiatannya, dan juga bagaimana perannya terhadap sekolah ini, Dupoters. Nah, buat jawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita di sini udah kedatangan 3 bintang tamu. Halo kakak-kakak. Halo. Nah, di Potters, kakak-kakak di sini ini adalah aktivis-aktivis lingkungan gitu ya dari KKR. Mereka bakal ngejelasin mengenai apa itu KKR dan tugas-tugasnya. Nah, sebelum kita mulai, boleh dong kakak-kakak kenalin dulu nih ke teman-teman di Potters. oke, halo Dupoters, sebelumnya perkenalkan, saya Naila, Dupoters bisa panggil aku Nay. Aku sebagai pengurus dari KKR Smanespa. Ya, dan saya Denda Ahmad Maulana. Saya dari bidang sanitasi lingkungan. Halo, nama saya Fali Fauzan. Saya sebagai koordinator kebugaran jasmani. Wah, oke. Jadi ketiga-tiganya adalah anggota dari KKR. Betul, Betul. tim dari KKR gitu ya. Ada yang dari divisi Tablet tambah darah Dan juga sanitasi dari lingkungan. sanitasi lingkungan gitu ya. Oke, kita mulai dari yang mana dulu nih Kak Putri? Oke, di sini kayaknya aku mau nanya nih, gimana sih first impression Kak Naila dulu deh. Oke. Waktu pertama kali ditunjuk jadi kader pembagian tablet tambah darah ya Kak Naila? Oke, jujur untuk aku pribadi ketika pertama kali dipanggil sama pembina gitu ya, sama ibu pembina kita semua, agak kaget dan bingung gitu ya, karena aku masih belum tahu KKR ini apa dan tugasnya itu apa, perannya juga harus gimana aja gitu ya. Karena KKR ini baru pertama kali nih ada di Smanespa di tahun ini, di angkatan ini. Jadi aku masih belum tahu KKR itu apa dan lain sebagainya. Nah, ketika aku dipanggil, terus juga aku ngumpul sama teman-teman aku yang lain, terus juga dijelasin nih sama ibu apa aja tupoksi aku, terus juga apa yang harus aku lakukan dan lain sebagainya. Jujur pas tahu excited banget karena semangat banget gitu ya, karena ada yang beda nih gitu. Karena kan aku sebelumnya PMR juga gitu ya. Aku Oke. anggota PMR Smanespa juga. Ketika ada KKR ini jadi kita bisa kerja sama antara gak cuman PMR aja gitu. Jadi PMR dan juga ekskul lain kayak gitu. Gitu. Oke, kalau untuk Kak Denda sendiri nih, gimana waktu first impression ditunjuk jadi KKR di bidang sanitasi lingkungan? Apakah nervous, bingung, atau malah excited sih seperti Kak Naila? Awalnya sih sempat kebingungan karena saya tuh pertama tuh ditempatkan bukan di sanitasi lingkungan, tapi di bagian abja. Oh, nah, Iya. Nah, untuk itu saya negosiasi lah kepada pembina bahwa saya tuh kayaknya kurang cocok kalau saya tuh di sini. Iya. Nah, saya pindahlah ke sanitasi lingkungan. Karena kalau di Napja itu bingung membuat programnya karena kan bersangkutan dengan narkotika. Masa saya mau bagi-bagi narkotika gitu. Tidak mungkin tuh. Nah, makanya saya tuh agak kebingungan. Makanya saya pindahlah ke sanitasi lingkungan dan kebetulan koordinatornya teman sekelas juga. Iya. Iya. Gitu aja. Tapi itu apakah mendapat penolakan atau gimana dari pembina ketika Kak Denda mau pindah gitu? Awalnya sih ibu bilang bahwa kamu bilang dulu ke Arya, karena kan di Napja tuh koordinator Arya, dan juga bilang dulu ke Dapian apakah berdua itu setuju gitu. Kalau enggak ya enggak, kalau boleh ya boleh. Ternyata mereka berdua support. Berarti sekarang udah di sanitasi lingkungan Iya. gitu ya?
Oke, selanjutnya Kak Fadli. Kak Fadli kan sama-sama di sanitasi lingkungan gitu ya. Oh, saya mah dari kebugaran jasmani. Oh, dari kebugaran jasmani. Kalau Kak Fadli sendiri gimana? First impression gitu, ceritanya ketika pertama kali jadi kader. Kalau untuk saya kan di tempatnya kebugaran jasmani ya. Kebetulan juga sesuai dengan hobi saya ya, olahraga, suka lari gitu, emang futsal daily. Di sisi lain senang sih ditempatinya sesuai dengan bidang, dengan kesukaan ya. Di sisi lain juga bingung gitu sebagai koordinator harus ngapain aja gitu. Sementara anggotanya kan kebanyakan cewek juga, Oh iya. yang cowok. Tanggung mungkin. Iya. Tapi so far setelah menjalani kehidupan sebagai koordinator, sebagai KKR di bidang Iya. kesehatan jasmani, masih bingung atau udah mulai Kalau sekarang gimana adaptasi gitu nih? ya? Kebetulan udah mulai ada gambaran sih sekarang. Kan minggu kemarin juga sama UKS ya, sama Puskesmas Singaparna ngadain lari di sini. Bolak-balik itu 15 kali. Nah, alhamdulillah. Jadi sekarang udah gak bingung lagi gitu. Udah tercerahkan. Oke. Wah, mantap banget ya. Ya, Ternyata betul sekali. pengalamannya enggak mulus-mulus aja nih di Dupoters. Jadi Betul sekali. ada juga Kak Denda yang sempat pengen pindah gitu ya karena gak sesuai, cuman untungnya sekarang mah udah aman gitu ya. Oke, selanjutnya nih kan tadi ada dari divisi tablet tambah darah, sanitasi lingkungan dan kebugaran jasmani. Dari Kak Naila deh, dari divisi tablet tambah darah, sebenarnya tugasnya ngapain aja sih Kak Naila? Oke, jadi setelah dibentuknya kader kesehatan remaja Semanespa ini, jadi kalau tahun-tahun sebelumnya pemberian tablet tambah darah ini dikoordinatori oleh kader-kader setiap kelas. Jadi setiap kelas itu punya kadernya masing-masing untuk bisa membagikan tablet tambah darah. Tetapi setelah dibentuknya KKR Semanespa ini dan ada divisi pemberian tablet tambah darah, jadi itu seluruhnya sudah menjadi tanggung jawab divisi kami. Jadi kita langsung eksekusi door to door untuk bisa memberikan secara langsung tablet tambah darah. Terus kita juga ngedata nih siapa aja yang minum, siapa aja yang enggak, alasan-alasannya, berat badannya dan kondisi-kondisi badannya itu kayak gimana. Jadi kita ada data-datanya juga dan kita punya program-program juga untuk lebih mengedukasi remaja-remaja di Semanespa, khususnya para perempuan-perempuan gitu ya, karena sepenting itu gitu tablet tambah darah untuk tubuh kita, khususnya untuk perempuan kayak gitu sih. Oke. Kalau untuk Kak Denda sendiri nih, kira-kira sebagai kader dari sanitasi lingkungan itu kegiatannya tuh apa aja sih biasanya? Yang ngapain aja gitu ya. Pastinya sih lebih ke menata lingkungan ya intinya. Karena beberapa bulan ke belakang itu sekolah kan mengadakan renovasi yang mana bekas puing-puing dari pembangunan itu kurang ditata gitu. Karena mungkin dari pihak sekolah itu tidak seperti namanya? Tidak sempat gitu Iya, gak sempat membersihkan. Ya saya inisiatif juga untuk membersihkan Membersihkan sebagian spot berarti ya? spot-spot yang memang dilalui orang-orang tapi kurang enak dilihat gitu. Ya, kita itu ditata lagi, dibuang lah. Terus yang kedua kita juga memperbarui pot bunga ya ke nama. Karena menurut keterangan para guru di sini itu usianya lebih dari 15 tahun. Udah lama banget berarti ya? Terus siapa nih yang baru tahu ternyata tanaman Di pot-pot ini udah lama. Udah tua dari kita. Saatnya diperbarui. Iya betul. Terus yang ketiga itu kita juga kolaborasi sama Toga, bagian Toga. Tanaman obat keluarga. Yang mana di belakang itu kan ada lahan kosong. Kita manfaatkan buat menanam tanaman Toga. Gitu. Oke, keren banget ya. Keren banget. Kalau untuk yang terakhir nih dari Kak Fadli sendiri, kegiatannya tuh ngapain aja sih selain yang waktu awal-awal itu kan senam ya, yang sama Lari lari-lari. gitu Ya. ya. Nah, ada lagi nggak? Namanya juga kan kebugaran jasmani ya. Tugasnya juga buat membugarkan gitu siswa Semanespa di sini. Tapi kan sasarannya kan orang ya. Mungkin Iya, pasti orang dong. main sulit gitu langsung digerakkan satu sekolah gitu. Jadi kita mulainya dari yang anggota KKR dulu aja. Ya, yang terdekat. Ya mungkin nanti ada kolaborasi juga. Mau sih mungkin Ya. bisa senam sama Nah,
Warga satu. Betul. Nah, mungkin juga mau tidak mau dari kebugaran jasmani yang mimpinnya. Senam. Mimpin senam Ya, ya. aduh. Paling ya segala gitu ya. Iya, aku mau nanya dong sebenarnya kan kalau kakak-kakak di sini jadi anggota KKR itu ditunjuk ya sama pembina. Kalau misalkan ada orang yang mau mengajukan diri nih jadi anggota KKR itu bisa nggak sih? Kalau bisa gimana caranya gitu? Oke, Kak Nazril, jadi sebenarnya KKR ini tuh anggotanya itu dari ekskul PMR dan juga PIKR. Karena kan seputar kesehatan di lingkungan sekolah itu pasti menujunya ke PMR sebagai palang merah remaja di sekolah dan juga PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, jadi mungkin teman-teman ketika ingin gabung di KKR Semanespa, mungkin teman-teman bisa gabung dulu nih, entah itu di ekskul PMR ataupun di ekskul PIKR sebagai relawan. Karena kan kalau PMR sama PIKR itu kurang lebih pasti ke kegiatan kemanusiaan gitu ya. Betul sekali. Ke kegiatan kemanusiaan jadi relawan. Jadi di sana juga buat teman-teman yang mau teman-teman bisa langsung aja ngobrolin ke pengurusnya langsung. Jadi kita juga welcome banget gitu ya buat teman-teman yang pengen ikut jadi relawan, pengen lebih aware juga ke kesehatan ke lingkungan sekolah gitu. Jadi kita welcome banget sih kayak gitu. Oke. Banget gitu ya. Jadi teman-teman Dupoters yang lagi dengerin, siapa tahu ada yang tertarik gitu ya menjadi anggota keluarga dari KKR itu. Boleh menghubungi aja kakak-kakak Betul. KKR, betul. Jadi harus anggota PMR atau PIKR gitu ya. Betul. Oke. Oke, kalau aku agak tertarik nih sama statement Kanaila yang tadi menyebutkan bahwa tablet tambah darah itu sangat penting ya bagi perempuan, Bagi perempuan khususnya. Nah, boleh dong di-share nih ke para Dupoters kira-kira apa aja sih manfaat dari minum tablet tambah darah ini gitu. Oke, sebenarnya Kak Putri, pasti remaja-remaja Dupoters ini udah pada tahu gitu ya secara garis besar tablet tambah darah ini manfaatnya apa aja. Jadi tablet tambah darah ini tuh lebih untuk meningkatkan HB kita sih karena untuk mencegah adanya anemia. Karena kalau misalnya remaja udah sampai ke tahap anemia nih, itu resikonya sangat banyak sekali nih Kak Putri. Karena kan kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk masa depan kita tentunya. Jadi kayak tablet tambah darah ini sebenarnya masuk ke keluarga berencana juga. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk masa depan kita karena kan di masa depan kita juga pasti mau punya keturunan gitu kan ya. Kita juga nanti pasti akan khususnya sebagai wanita kita akan hamil dan melahirkan. Nah, ketika remaja sudah ada di tingkat anemia, sebenarnya nggak cuman dalam waktu jangka panjang atau nggak cuman nanti pas gedenya aja gitu kerasanya. Pas sekarang aja nih remaja ketika terkena anemia itu akan ada gejala 5L. Lelah, lemah, letih, lesu, dan lunglai. Itu juga akan berpengaruh ke semangat kita ketika kita belajar gitu ya. Prestasi juga Betul, ke semangat kita kegiatan sehari-hari juga. Nah, ketika sekarang kita udah anemia dan gak ditangani, itu nanti ketika kita misalnya kita berkeluarga, kita mau punya anak, kita melahirkan, itu bayi yang sedang dikandung itu mempunyai resiko untuk terkena stunting. Terus juga ibu ketika melahirkan bisa juga kena resiko pendarahan. Pendarahan yang dimana akan merenggut nyawa ibu. Kayak gitu. Jadi betul. Jadi tablet tambah darah ini memang sangat penting dan harus dipersiapkan sedini mungkin kayak gitu. Oke. Oke. Dicatat ya Dupoters. Jadi kita Setiap harap bahwa setelah mendengar statement dari Kanaila tadi, Dupoters Bisa tidak lebih tabu aware. gitu. Lebih aware juga. dan harus ingat juga ya kalau dikasih tablet tambah darah diminum, jangan Dibuang. Oke, selanjutnya nih buat Kak Denda nih aku mau tanya. Kan tadi dari sanitasi lingkungan itu sempat berbenah gitu ya istilahnya, berbenah lingkungan sekitar sekolah gitu. Nah, kalau misalkan reaksi dari ibu bapak guru nih yang melihat teman-teman sanitasi lingkungan yang berbenah itu gimana? Apakah positif atau malah negatif gitu? Tentunya dari pihak guru itu positif ya. Apresiasi lah Iya. pada bidang KKR sanitasi lingkungan. Ya. Memang itu kan apa ya? Lebih ke meningkatkan kualitas sekolah juga. Betul sekali. Jadi saya harap dan juga tim ya itu berencana di sekolah Semanespa ini tidak ada sampah satupun. Jadi kita tata sekolah dengan sebaik mungkin dan juga harap kepada
warga satu ya khususnya itu untuk kesadarannya lah untuk tidak membuang sampah. Well, karena itu tim dari kami juga tidak karena tidak gampang lah itu membersihkan sampah. Betul sekali, betul sekali. Karena kalau udah banyak itu susah. Makanya kita harus jaga. Terus tadi kan teman-teman sanitasi lingkungan juga ada gerakan terhadap sampah gitu ya. Nah setelah pemungutan sampah itu apakah ada rencana untuk mungkin diolah lagi, didaur ulang menjadi produk baru atau digimanain gitu si sampahnya? Untuk itu sih kita belum ada kepikirannya, tapi khususnya untuk plastik, semua plastik terutama botol atau juga gelas plastik itu kita kumpulkan dan nantinya kita akan jual. Wah jadi pendapatan juga ya. Yes. Untuk daur ulang sih kita belum ada rencana gitu. Kedepannya nggak tahu. Mudah-mudahan sih ada. Kayak gitu ya. Kalau misalkan dari Kapadli dari divisi kebugaran jasmani gitu ya. Kalau misalkan kebugaran jasmani itu kan berarti hubungannya sama olahraga ya. Betul Putri? sekali, betul sekali. Itu apakah mungkin ada kolaborasi dengan guru-guru pembelajaran PJOK gitu atau ada komunikasi gitu gimana? Nah, untuk rencana saya ya. Jadi setiap bulan itu mau koordinasi sama guru olahraga. Jadi setiap 1 bulan itu ngadain lah tes fisik gitu kayak lari 12 menit, satoran, push up, sit up gitu. Jadi antara siswa yang bugar dan tidak bugar itu ke data. Nah, untuk yang tidak bugar seperti suruhan dari puskesmas itu dilarikan gitu untuk porsi latihannya ditambah gitu agar agar sama setara lah fisiknya semuanya gitu. Oke, kegiatannya sama ide-idenya juga bagus banget ya kan Azriel, bikin warga satu ini jadi lebih aware terhadap lingkungan ya, itu poin-poin yang pasti kakak-kakak harapkan dari kegiatan kakak-kakak terhadap siswa-siswi dari warga satu. Nah, untuk yang terakhir nih, mungkin nggak ada satu pesan nih buat para Dupoters yang mungkin lagi mikir mau nggak ya jadi kader kesehatan remaja gitu. Masih maju mundur gitu ya buat gabung. Oke, kalau dari aku pribadi sih teman-teman untuk menjadi relawan kita nggak perlu pikir panjang, kita nggak perlu ragu karena ketika kita jadi relawan kita akan akan senantiasa langsung terjun ke lapangan dan nantinya juga akan terbiasa. Dan ketika kita jadi relawan itu kan udah masuk ke kegiatan kemanusiaan gitu, yang dimana kegiatan kemanusiaan ini dampaknya pasti akan sangat besar, entah itu untuk diri kita pribadi, untuk perkembangan diri kita ataupun untuk lingkungan sekitar kita. Itu akan sangat bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita, terus juga bagi perkembangan diri kita, terus juga pasti pahalanya Masya Allah. Karena kan ketika kita menjadi relawan kita tidak mengharapkan balasan apapun, tidak mengharapkan imbalan apapun, karena kita pure aja pengen masuk ke kegiatan kemanusiaan dengan rasa tanggung jawab kita, dengan rasa kemanusiaan kita gitu. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu untuk gabung di relawan, karena nanti teman-teman juga akan berlarut ke zona nyaman teman-teman masing-masing kayak gitu. Oke, kalau dari Kapadli deh, worth it gak sih jadi kader kesehatan remaja? Menurut saya sih worth it gak worth it ya. Gimana ya? Boleh di-spill mungkin nih. Skill dong. Untuk worth it-nya mungkin kita merasa diberi tanggung jawab gitu ya, khususnya kayak saya di bidang kebugaran jasmani untuk membugarkan siswa-siswa Semanispa terutama yang kelebihan berat badan sih. Waktu saya ngobrol sama anggota puskesmas itu untuk ditambah porsinya, dan juga mungkin dari bidang sanitasi juga ya tanggung jawab buat membuat lingkungan lebih asri, lebih enak dipandang gitu ya. Benar-benar. Gitu ya mungkin. Jadi worth it gak nih Kak Denda? Tentunya dari saya sih, dari pandangan saya ya sangat worth it. Terutama di bidang saya sendiri. Karena apabila kita tidak menjaga lingkungan dengan baik, maka jangankan lingkungannya, kita juga akan tidak merasa nyaman. Betul sekali. Betul. Apabila lingkungannya nyaman, kita juga ngerasa nyaman. Betul sekali. Ya semuanya. Iya gitu. Di worth it lah gitu ya. Jadi teman-teman Dupoters yang lagi denger, nunggu apa lagi gitu ya, sudah tidak perlu pikir Ragu. panjang, gak perlu ragu-ragu lagi.
gas cus langsung bergabung dengan teman-teman kader kesehatan Kesehatan remaja. Oke, teman-teman narasumber kita hari ini makasih banyak udah mau bergabung dengan Dupotu. Semoga yang tadi diceritain oleh teman-teman bisa menginspirasi para pendengar kita yang lagi dengerin di rumah, para Dupoters, dan semoga juga cerita hari ini bisa bikin kita semua, khususnya aku dan teman-teman semua dan yang lagi dengerin teman-teman Dupoters bisa lebih aware dan bisa lebih peduli terhadap diri sendiri dan lingkungan gitu ya Kak Putri. Ya, betul sekali. Oke. Oke, semoga cerita hari ini bisa bikin Dupoters itu sadar betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar karena sebagaimana statement yang tadi Kak Dinda katakan kalau misalkan lingkungan nyaman ya kitanya juga jadi nyaman gitu. Benar. Nah, Dupoters, itu dia perbincangan kita untuk episode Oke Dupoters, itu dia episode Dupotu kita kali ini. Jangan lupa untuk nantikan episode Dupotu selanjutnya. Ingat, peduli itu keren. Jaga kesehatan itu investasi masa depan. Sampai jumpa dan tetap semangat. Berikan cintamu untuk alam, maka alam akan membantu menemukan cinta yang kalian cari. Bye bye Dupotu.